Ya, halo semuanya, berjumpa lagi dengan channel Daniel Noel Clara. Kali ini saya akan membahas tentang berita-berita MotoGP terbaru dan juga prediksi GP Mugello. Sambil bermain game, kita akan bercerita-cerita dan gas, kita mulai on the way, go. Sekilas berita tentang GP Mugello besok adalah kabar terbaru tentang VR46, dimana kita tahu sendiri bahwa VR46 sudah menjadi sponsor, maksudnya mempunyai sponsor yaitu Aramco. Jadi VR46 Aramco. Nah, yang mana di sini banyak desas-desusnya, yang mana tim VR46 ini dia akan berlabuh ke tim Yamaha atau ke tim Ducati. Banyak yang prediksi akan ke Yamaha, tapi itu sepertinya tidak akan terjadi karena dengar-dengar berita juga bahwa VR46 akan join dengan Ducati dan akan diumumkan di GP Mugello hari Kamis saat free practice. Nah, pembalap yang akan bersama tim VR46 adalah siapakah dia? Desas-desus juga banyak yang mempertanyakan siapa pembalap yang akan mengisi slot dari VR46. Banyak yang berpendapat bahwa Morbidelli kesal dengan Petronas karena dia tidak mendapatkan motor factory. Tidak dijelaskan kenapa dia tidak bisa mendapatkan motor factory dari Yamaha, karena dia terikat kontraknya dengan Petronas, bukan dengan tim Yamaha. Nah, karena desas-desus itu banyak yang memprediksi kalau Morbidelli akan ditarik oleh Valentino Rossi tim VR46 yang akan menemani Luca Marini. Tetapi desas-desus dan prediksi yang akan naik itu adalah Marco Bezzecchi yang akan menemani seorang Luca Marini di tim VR46 ya. Jadi di GP Mugello berita besarnya adalah VR46 akan join dengan Ducati. Kenapa Valentino Rossi memilih Ducati? Banyak berbagai alasan. Nah, nanti saya akan ceritakan alasannya. Salah satunya adalah karena Ducati ingin menurunkan banyak motor di GP, menurunkan beberapa motor di MotoGP seperti itu. Nah, dan Ducati juga adalah motor winning bike atau motor untuk juara. Karena itu VR46 lebih salah satu alasannya adalah karena itu tadi Ducati. Di samping itu Ducati adalah produsen dari Italia itu sendiri. Nah, banyak alasan-alasannya itu kita akan jelaskan nanti. Nah, berbicara tentang Morbidelli tadi, Petronas tadi, seperti yang saya katakan, dia akan ditarik oleh VR46. Saya rasa itu tidak akan, karena VR46 sudah memikirkan bahwa yang akan naik adalah Marco Bezzecchi, bukan si Morbidelli ini yang ditarik dari Petronas ke VR46. Dan saya juga yakin Morbidelli tidak akan meninggalkan Petronas. Kenapa? Karena musim depan Petronas itu akan memberikan Morbidelli motor pabrikan
Kenapa juga Morbidelli tidak akan pindah dan tidak akan mau pindah dari Petronas? Alasannya adalah karena seorang Ramon Forcada, Ramon Forcada itu yang membuat alasan kuat Morbidelli akan bertahan di Petronas. Karena apa? Kita tahu sendiri seorang Ramon Forcada, kepala mekaniknya Jorge Lorenzo waktu dia Yamaha dulu, dia berhasil mengantarkan Jorge Lorenzo menjadi juara dunia MotoGP. Nah, dan juga Morbidelli itu sangat cocok dengan Ramon Forcada. Kemudian untuk Yamaha, dia tidak akan mungkin melepaskan Petronas. Kita tahu sendiri Petronas adalah tim besar di F1, juga bukan seorang di F1. Petronas adalah sebuah tim juara dan itu adalah tim besar ya. Jadi tidak mungkin Yamaha melepaskan Petronas begitu saja untuk tim satelit mereka, seperti itu. Dan ada lagi nih isu lagi, desas-desus yang luar biasa yang akan terjadi di Mugello ini. Desas-desusnya adalah juga kita tahu bahwa seorang Jack Miller, pemenang back to back kemarin di IRS dan juga di Le Mans, kita tahu dia mendapatkan kontrak hanya 1 tahun di Ducati, tetapi karena dia berhasil menunjukkan kemampuannya dan menunjukkan kualitasnya dan juga dia pantas untuk di Ducati, Jack Miller akan bikin kontrak dengan Ducati di Mugello, perpanjang kontrak. Nah, intinya seperti itu. Kemudian juga di sana nanti juga di samping berita desas-desus juga tidak kalau kita tidak membicarakan seorang Dovi. Kenapa? Karena kita dengar-dengar Aprilia itu ngotot getol sekali untuk mengontrak seorang Dovi Sioso. Tetapi Dovi masih belum memberikan kepastian untuk tim ini, karena mungkin saja Dovi akan memastikannya di akhir musim nanti. Dan juga ini berhubungan dengan Honda, bro. Lah, berhubungannya apa? Di Honda ini sedang mengalami berbagai macam masalah. Misalnya nih si Marc Marquez yang sedang cedera. Honda butuh seseorang untuk menguatkan lagi tim ini. Nah, dan Honda butuh seorang sosok seperti Dovi. Seperti itu. Loh, kenapa beritanya menjadi seperti ini? Bisa gunjang-ganjing seperti ini. Bagaimana dengan nasib Paul? Nah, kemungkinan jika Paul Espargaro dia tidak bisa perform, nih penting, jika Paul tidak bisa perform, kemungkinan besar Honda akan menarik Dovi. Dan Dovi sudah pernah jalin pembicaraan dengan Honda. Nah, kabar desas-desusnya seperti itu. Jika Paul tidak bisa perform, Dovi akan masuk ke Honda menemani Marc Marquez. Tetapi yang kita tahu, Paul Espargaro dia memiliki kontrak 2 tahun dengan Honda. Ya, bisa saja kan jika Honda tidak puas dengan performa Paul,
kontraknya langsung diputus. Kemungkinan itu bisa terjadi seperti itu. Nah, kenapa seorang Romano Albisiano sangat-sangat ingin langsung mengontrak Dovi ke Aprilia? Karena dengan desas-desus itu kan si Romano Albisiano ini takut jika Dovi kemungkinan akan ke Honda. Luar biasa ya beritanya, sangat-sangat wow beritanya. Bicara lagi, kita kembali ke dalam VR46. Di sana mereka berunding dengan Ducati dengan menggunakan Marco Bezzecchi dan Luca Marini. Ada pertanyaan, bukannya tandemnya Luca Marini sekarang adalah Bastianini? Nah, desas-desus juga Bastianini ini sudah melakukan pembicaraan dengan KTM dan Aprilia, bro. Itu yang diungkapkan oleh manajernya, yaitu Carlo Pernat. Kita tahu sendiri seorang Carlo Pernat. Nah, kemungkinan tetap ada Bastianini. Apakah dia akan ke KTM tapi tim Tag 3 atau ke tim satelit Aprilia? Ngomong-ngomong tim satelit Aprilia, tim mana yang akan jadi tim satelit Aprilia? Ya tim Gresini, bro, karena musim depan Aprilia akan menjadi tim full pabrikan. Nah, seperti itu, guys. Beritanya sangat luar biasa. Kemudian untuk prediksi di Mugello, Jack Miller dia menang back to back, tetapi jika ingin menjadi seorang juara dunia, dia tetap harus mementingkan poin. Jangan sampai poinnya hangus, dia terjatuh atau dia melakukan kesalahan. Apalagi kita tahu Mugello ini adalah track Ducati, dan kita tahu selama 3 tahun berturut-turut dia Ducati yang menang, Dovi, Lorenzo, dan terakhir kemarin adalah Petrucci yang menang di sirkuit ini. Dan saya yakin pasti pasukan Ducati akan melesat lagi, Jack Miller, Bagnaia, dan juga Johan Zarco. Nah, kembali ke Jack Miller, saya rasa Jack Miller sini tidak perlu harus ngotot untuk menang, tetapi kalau dia bisa untuk maju ke depan atau dia bisa untuk menang, itu harus hati-hati, harus menjaga emosi. Tapi kita lihat penampilan Jack Miller kemarin, dia sudah bisa menjaga emosi dan ketenangannya. Nah, intinya jangan sampai poinnya hangus. Prediksi saya, Jack Miller, Bagnaia itu akan perform. Untuk yang menang, saya pegang Ducati karena di sini semuanya akan kuat, tapi yang jelas Ducati akan menang. Apakah itu Jack Miller atau Francesco Bagnaia, antara dua itu yang akan menang di GP Mugello. Kenapa saya memegang Ducati untuk menang di sini dan menjagokan Ducati menang? Karena kita tahu sendiri Mugello adalah tempat tes untuk Ducati, yang mana pembalap pengujinya itu Michael Pirro selalu tes di sini, dan mereka juga mempunyai data-data yang banyak sekali di sirkuit ini. Nah, untuk Marc Marquez gimana ini peluangnya di Mugello? Peluangnya juga besar untuk Marc Marquez kalau dia bisa kembali mempertahankan emosinya seperti yang
mempertahankan emosinya, jangan sampai seperti di Lemong ya. Dan di sini Marc Marquez untuk seri Mugello ini dia minta rombakan atau minta Honda dirombak ulang. Bisa dirombak ulang, mungkin settingannya, mungkin saya juga kurang begitu paham. Mungkin settingannya dirombak ulang. Yang mana selama dia cedera, motor itu dikembangkan oleh seorang Stefan Bradl. Nah, mungkin itulah alasannya juga settingan seorang Bradl ini tidak cocok untuk Marquez. Jadi dia minta untuk dirombak ulang settingan motornya. Nah, kira-kira seperti itu ya, guys. Semoga infonya bisa bermanfaat dan semoga prediksi saya bisa benar. Menangnya adalah kalau tidak Jack Miller, Bagnaia, Zarco juga pasti akan maju ke depan. Seperti itu berita dari kami, prediksi dari kami. Semoga bisa terhibur dengan permainan game saya yang masih menggunakan game 2020. Sampai berjumpa di lain waktu di video selanjutnya. Bye bye. Its own story, but these guys will definitely be ones to keep an eye on in races to come.